Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Hanifah dengan NIM 12020500064 kelas 4B. Saya kandidat putra-putri pendidikan matematika nomor urut 2 akan menjelaskan materi tentang aljabar materi kelas SMP kelas 7. Baik, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita harus mengetahui terlebih dahulu nih, apa itu pengertian aljabar. Aljabar adalah cabang matematika yang mempelajari struktur, hubungan, dan kuantitas. Untuk mempelajari hal-hal ini dalam aljabar digunakan simbol, biasanya berupa huruf, untuk mempresentasikan bilangan secara umum sebagai sarana penyederhanaan dan alat bantu memecahkan masalah. Contohnya, X mewakili bilangan yang diketahui dan Y bilangan yang ingin diketahui. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang bentuk dasar aljabar, penjumlahan dan pengurangan aljabar, perkalian dan pembagian aljabar, yang terakhir ada pengkuadratan aljabar. Kemudian nanti setelah video ini akan ada video visualisasi aljabar menggunakan alat peraga. Oke, yang pertama ada bentuk dasar aljabar. Bentuk aljabar dan rumus aljabar. Mulai dari bentuk aljabar, aljabar memiliki bentuk yang terdiri dari bentuk-bentuk yang disusun dari suku-suku. Nah, berikut ada contoh bentuk dasar aljabar. AX kuadrat ditambah BX ditambah C, di mana A dan B sebagai koefisien, X sebagai variabel, dan C sebagai konstanta. Nah, di sini lanjut ke penjumlahan dan pengurangan aljabar. Penjumlahan dan pengurangan aljabar. Bentuk aljabar yang bisa dijumlahkan dan dikurangkan yaitu hanya dalam bentuk aljabar yang memiliki suku yang sama dan juga koefisiennya dalam suku yang sama. Oke, di sini ada contoh penjumlahan dan pengurangan aljabar. Yang pertama untuk penjumlahan ada AN tambah BN sama dengan dalam kurung A tambah B dikali N. Di sini menerangkan yang hanya bisa dijumlahkan itu A dan B, kemudian nantinya di terakhir di hasilnya itu ditambahkan N. Begitu juga dengan pengurangan AN dikurang BN sama dengan dalam kurung A kurang B dikali N, di mana yang bisa dikurangin yang itu hanya yang A dan B-nya saja. Oke, berikut ada contoh soal. Negatif 7X ditambah 4Y ditambah 5X dikurang 2Y sama dengan. Oke, di sini penyelesaiannya adalah kita kumpulkan dulu yang X dengan yang X, yang Y dengan yang Y. Yaitu dalam kurung ada negatif 7X ditambah 5X, kemudian ditambah 4Y dikurang 2Y. Negatif 7 ditambah 5 menghasilkan negatif 2X, ditambah 4 dikurang 2 itu menghasilkan 2Y. Jadi hasil dari negatif 7X ditambah 4Y ditambah 5X dikurang 2Y adalah negatif 2X ditambah 2Y. Oke, selanjutnya ada perkalian dan pembagian aljabar. Ada hal yang perlu kita ingat sebelum mengerjakan perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Kuncinya adalah sebagai berikut. Untuk perkalian aljabar, kalikan semua suku-suku yang terdapat dalam bentuk aljabar. Untuk pembagian aljabar, membagikan antar suku dengan faktor persekutuannya dan juga koefisiennya dalam suku yang sama. Oke, di sini ada contoh perkalian. A dalam kurung BN menjadi hasilnya itu A BN. Jadi dikaliin semua. Kemudian A dalam kurung BN tambah C menjadi A BN ditambah AC. Jadi menggunakan sistem perkalian pelangi, A dikalikan dengan BN dulu, kemudian ditambah A dikalikan C. Kemudian ada A dalam kurung N tambah C, itu sama, hasilnya menjadi AN tambah AC. Kemudian ada BN dalam kurung N tambah C, itu menjadi BN
pangkat 2 atau bn kuadrat ditambah bcn. Kemudian untuk pembagian ada an dibagi a, itu nanti menjadi bentuk an per a. Jadi yang sama yaitu a dicoret atau dibagi menghasilkan atau menyisakan hanya n saja. Jadi hasil dari an bagi a adalah n. Baik, di sini ada saya contoh soal perkalian negatif 5 dalam kurung y tambah 2x dikurang 5 sama dengan, penyelesaiannya adalah, nah di sini perlu kita ingat yaitu a dalam kurung n tambah c menghasilkan an tambah ac. Maka untuk negatif 5 dalam kurung y tambah 2x dikurang 5, pertama-tama adalah negatif 5-nya kita kalikan dulu dengan y, menghasilkan negatif 5y. Kemudian negatif 5 dikali 2x menjadi negatif 10x. Negatif 5 dikali negatif 5 menjadi 25, bernilai positif. Jadi hasil dari negatif 5 dalam kurung y tambah 2x dikurang 5 adalah negatif 5y dikurang 10x ditambah 25. Oke, untuk pembagian di sini saya memiliki soal 2x dibagi 2. Nah, yang perlu diingat juga yaitu an dibagi a menjadi an per a menghasilkan n. Maka 2x dibagi 2 diubah dulu menjadi 2x per 2 menghasilkan x. Jadi hasil dari 2x dibagi 2 adalah x. Nah, di sini ada pengkuadratan aljabar. Pengkuadratan suku dua bentuk aljabar adalah bentuk yang lain dari perkalian satu suku banyak dengan dirinya sendiri sebanyak 2 kali. Kamu bisa menggunakan sifat distribusi perkalian yang imbang. Nah, di sini ada contoh penyelesaian pengkuadratan aljabar x tambah y kuadrat. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ini menggunakan sistem kali pelangi. X dikalikan dengan X, kemudian X dikalikan dengan Y, yang terakhir Y dikalikan X ditambah Y dikalikan dengan Y juga. Menghasilkan di sini X kuadrat ditambah XY ditambah YX ditambah Y kuadrat. YX sama XY itu bernilai sama ya, maka dia menjadi 2XY. Hasilnya adalah X kuadrat ditambah 2XY ditambah Y kuadrat. Nah, di sini saya ada contoh soal X dikurang 5 dikali X ditambah 2. Maka hasilnya, penyelesaiannya di sini adalah X dikurang 5 dikali X yang bersamaan dengan 2, kemudian ditambah X dikurang 5 tersebut dikaliin dengan 2. Menghasilkan X kuadrat dikurang 5X ditambah 2X dikurang 10. Untuk negatif 5X dan 2X, karena memiliki variabel dan koefisien yang sama, mereka bisa langsung dijumlahkan menjadi X kuadrat dikurang 3X dikurang 10. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah visualisasi aljabar menggunakan kertas origami dan juga sebuah karton yang sudah ditempelkan dengan styrofoam untuk menempelkan origami ini. Kita akan membuktikan bahwa A tambah B kuadrat itu menjadi A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Nah, di sini saya sudah ada origami yang pertama, ukurannya cukup besar yaitu 15 cm. Dia menjadi A kuadrat. Kemudian untuk origami yang berwarna hijau itu dituliskan dengan AB, ada 2 dengan ukuran 5 cm dikali 15 cm. Kemudian ada yang kecil yaitu B kuadrat berukuran 5 cm. Jadi di sini untuk ukuran A itu yang besar, yang B itu ukurannya yang kecil. Pertama-tama kita akan menempelkan dulu yang A kuadrat di sini.
Nah, sudah tertempel. Kemudian jika sudah, ini untuk A kuadrat, karena ukuran sisi persegi itu kan sisi kali sisi ya, makanya di sini ada A kuadrat seperti sisi persegi. Selanjutnya kita tempelkan AB di bawah sini. Oke, seperti ini. Sudah terbentuk sebuah persegi panjang, namun ini belum selesai. Ini baru A kuadrat ditambah AB. Kemudian karena AB-nya itu ada 2, kan A kuadrat ditambah 2AB, maka kita tempelkan lagi yang AB di sebelah sini, di pinggir, seperti ini. Terakhir kita tempelkan yang B kuadrat. Sudah membentuk sebuah persegi. Nah, seperti yang kita ketahui, rumus luas persegi adalah sisi kali sisi. Maka di sini yang pertama sisinya ada sisi terpanjang yaitu A, kemudian ada B. Artinya A ditambah B dikali sisi yang panjang ini ada lagi yang A, kemudian yang pendek itu B. Maka di sini A ditambah B. Artinya terbukti bahwa A tambah B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah 2AB ditambah B kuadrat. Baik, sekian video pembelajaran beserta alat peraga dari saya, Jihan Hanifah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.